Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah rahimakumullah, bil khusus Pak Yai Hanafi dan para jamaah sekalian, alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan amaliyah kebaikan, yakni berupa thalabul ilmi, yang mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan penuh dengan keberkahan. Salawat beriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, para pengikutnya, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Sebelum kita mulai pengajian pada pagi hari ini, mari kita bertawasul kepada baginda Nabi, kepada para sahabat, kepada guru-guru kita, dengan harapan semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wa malaikatil muqarrabin wa jami'i mulazmina rasul alaihi wassalatu wassalam, khususan Nabil Abbas belian Malkan alaihi salam wal hadrati Abi Bakrin Siddiq wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadrati jami'il awliya'illahi ta'ala, khususan Qutbi Rabbani wal Ghawthi Samadani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah, wa ila hadrati Syekh Abi Qasim al-Junaidi al-Baghdadi wa ila hadrati Syekh Bahaiddin an-Naqsabandi wa ila hadrati masyayikhina al-kiram Simbah Haji Ahmad Jazuli Uthman wa zawjatihi Bahnya Radiyah Jazuli wa jami'i awladihi Haji Ahmad Zainuddin Jazuli, Hamid Jazuli, Fuad Jazuli, Munif Jazuli, Mahfuz Siraj wa usulihim wa furu'ihim wa dhurriyatihim wa man intasaba ilaihim wa ila hadrati kullu man alamana walau harfan wahidan. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبكرامته في الدارين آمين يا رب العالمين. الباب الرابع bab yang nomor 4 fi fadilati as-salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menerangkan tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah bulan Rajab, yang pada bulan Rajab tersebut Nabi pernah dawuh pada saat beliau melakukan Mi'raj. Di dalam kitab Durratun Nasihin, walaupun ini kitab hadisnya banyak hadis dhaif, bahkan dhaif semua, tapi tidak jadi masalah kalau dalam urusan ibadah ketika hadis dhaif sekalipun boleh dipakai dengan tujuan untuk fadhailul a'mal, untuk meningkatkan semangat kita dalam beramal. Kecuali dalam urusan syariat atau hukum mungkin lebih kepada hadis yang sahih. Kalau untuk urusan penyemangat dalam ibadah, boleh-boleh saja kita menggunakan hadis dhaif. Di dalam kitab Durratun Nasihin itu dikatakan ra'aitu lailatal mi'raji nahron. Aku atau pada saat aku melakukan Mi'raj, aku melihat sebuah sungai, telaga ataupun sungai, ma'uhu yang airnya itu ahla minal asali. Airnya itu lebih manis daripada madu. Madu itu manis, Pak De. Pahit itu kalau dibawa ke rumah. Madu itu manis di mulut tapi pahit kalau dibawa ke rumah. Bahkan mematikan kalau dibawa ke rumah. Madu itu manis, ketika dibawa ke rumah pahit, bahkan mematikan. Kalau berani ya. Ahla minal asali, yang manisnya sungai tersebut, rasa airnya itu lebih manis daripada gula ataupun madu. Wa abrada minat thalji, dan lebih menyegarkan, lebih dingin dibandingkan dengan es. Dengan kalau dalam kondisi panas minum es seger ya. Wa atyaba minal miski, dan lebih wangi, melebihi wanginya minyak misik. Kemudian Nabi bertanya, liman hadza ya Jibril? Fakultu, maka aku bertanya kepada Jibril, kepada Jibril, liman hadza ya Jibril? Untuk siapa? Ya. Untuk siapa sungai ini? Kata Jibril dijawab, liman shalla alaika fi Rajabah. Untuk orang yang membaca sholawat kepadamu di bulan Rajab.
Amalan bulan Rajab itu perbanyak membaca sholawat. Ya. Banyakin baca sholawat gitu. Kayak apa? Sebab satu-satunya ibadah ya, yang Allah sendiri pun ikut melakukan amalan tersebut. Ini jelas di Quran kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Sehingga amalan apapun, amalan itu makhluk yang menjalankannya. Ibadah apapun, mau sholat, puasa, zakat, wiridan apapun, itu adalah wirid atau zikiran-zikiran yang dilakukan oleh manusia, oleh makhluknya. Tapi ada zikir yang Allah sendiri pun melakukannya, yakni bersolawat kepada Nabi. Sehingga betul yang dikatakan di dalam salah satu qasidah itu, bahwa solawat kepada Nabi itu faqbulu hatman bi ghairi taradudin. Ya. Tanpa keraguan sedikit pun sholawat itu akan diterima oleh Allah. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Sementara amal kita itu masih belum jelas. Masih belum jelas Pak amal kita ini. Antara diterima atau tidaknya. Sementara sholawat diterima oleh Allah tanpa ada keraguan. Sehingga sholawat itu kalau kata Bunyai Lailatul Badriyah Ummil Ma'had Al-Falah Ploso, beliau mendawuh bahwa sholawat itu amalan yang tanpa mandul, ya, amalan yang nggak ada mandulnya. Dengan baca sholawat jadi Pak. Bercanda sekalipun sambil bercandaan sholawatan. Jadi amalan. Itu sholawat. Sambil nonton TV jadi Pak. Sambil tiduran jadi sholawat. Dinyanyiin jadi sholawat. Amal. Ya, jadi amal. Beda untuk zikir-zikir yang lain butuh kekhusyuan, butuh huduril qalbi. Hatinya butuh khusyuk. Tapi untuk amalan sholawat sambil bagaimanapun asal jangan di kamar mandi aja jenengan sholawatan. Mosok sambil keramah sholawatan ya nggak sopan, nggak ada. Baik, qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku sholawat sapa man alayya ing atase ingsun wahidatan kelawan saambalan. Shalla moko paring sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man asyron ing 10. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersolawat kepadaku, kepada Nabi, wahidatan satu solawat. Satu solawat kita baca sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan melipat gandakan solawat kita sebanyak 10 kali. Apalagi diamalkan di bulan Rajab, dilipat gandakan menjadi 70 kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku sholat donga man alayya ing atase ingsun alfa marratin kelawan 1000 ambalan, lam yamut mongko ora mati sapa man
hatta yubashiru angin bebungah sopolahu kedua man bil jannati kelawan suwargo. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi 1000 kali selama sehari ya, 1000 kali misalnya amalannya, lam yamut hatta yubashir lahu bil jannah, tidak akan mati kecuali dengan keadaan diberikan sebuah kegembiraan berupa surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salawat itu juga salah satu bentuk atau bukti bahwa kita cinta terhadap Nabi. Orang cinta itu kan banyak menyebut namanya, Pak. Ya, orang cinta itu banyak menyebut namanya. Seneng aja bawaannya nyeritain orang yang dicintainya. Begitu. Bohong. Kita ngomong cinta tapi nyebut namanya aja gak pernah bohong. Nah iya. Dengan zaman-zaman kita awal-awal cinta sama pacar kita, mantan pacar kita atau istri kita, pasti yang diobrolin, si Denok itu Masya Allah. Tiap hari sampai hidungnya, kupingnya, sampai suara kentutnya itu merasa merdu bagi kita gitu. Terasa merdu. Sampai kentutnya aja Pak merdu banget gitu ya. Yang ini nyeritain aja. Keburukannya pun akan terlihat baik di hadapan orang yang mencintai. Nah, dengan hari ini mengatakan cinta pada Nabi, kemudian tidak mau bersolawat. Jangankan niru akhlaknya solawat atau nyebut namanya aja jarang. Nah, itu dipertanyakan cintanya itu. Perlu dipertanyakan rasa cintanya. Jangankan meniru akhlak ya. Bergetar saja tidak hatinya ketika mendengar namanya. Wah, itu perlu diperiksa hati kita. Cinta beneran gak sama Nabi? Bicara cinta, saya sering kalau di malam Selasa itu saya sering bahas cinta itu kenapa? Dong kita itu puncak daripada kita beribadah adalah tumbuhnya rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Udah selesai Pak kalau udah urusan cinta itu. Dunia nggak ada apa-apanya kalau kita sudah bicara tentang cinta. Nyawa sekalipun untuk orang yang jatuh cinta itu akan dikorbankan. Maka cinta kita jangan sampai salah kita berjatuh cinta. Jatuh cinta kepada dunia, salah kita Pak. Sebab dunia ini akan kita tinggalkan. Kita jatuh cinta sama dunia. Sementara dunia ini tempat hukumannya engkong kita Pak. Nabi Allah Adam alaihissalam dikirim ke dunia ini dalam rangka menjalankan hukuman. Dan jenengan kok suka banget gitu loh tinggal lama-lama di tempat dihukum. Kan aslinya kita ini semua penduduk surga Pak. Kakek kita, nenek kita dulunya penduduk surga. Karena melakukan satu kesalahan yang dianggap sebetulnya ya tidak berupa kesalahan-kesalahan banget. Nabi kan maksumun, terjaga. Maka kalau itu dikatakan kesalahan, bukan. Akhirnya mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diusirnya dari surga ke alam, ke bumi. Dikirim ke bumi. Sampai Nabi Allah Musa alaihissalam memprotes. Waktu ketemu sama Nabi Adam nih gara-gara jenengan nih makan buah khuldi. Akhirnya kita kudu ada di bumi. Kudu hidup di bumi. Jadi mikirin tidur, mikirin makan, mikirin kreditan, mikirin segala macam. Coba kalau jenengan gak melanggar perintah Allah itu untuk larangan Allah. Untuk tidak memakan buah itu. Mungkin kita semua masih ada di surga.
Tapi Nabi Adam jawab, ya kalau kamu mau protes, protes aja sama Allah katanya. Karena 80 tahun sebelumnya udah direncanakan bahwa aku bakal menjadi seperti ini. Semuanya sudah direncanakan sama Allah. Artinya gini Pak, dunia ini tempat di mana Nabiullah Adam alaihissalam dihukum. Nah sementara kita sebagai anak turunannya kok malah betah ada di penjara. Kok malah sibuk dan bahkan rela mengorbankan segalanya untuk sesuatu yang sifatnya hukuman. Sesuatu yang sifatnya akan ditinggalkan. Ini akan kita tinggalkan. Ya tapi kan kita katanya kalau nggak punya duit nggak mungkin kita bisa melaksanakan ibadah. Betul. Bukan berarti omongan ini menyurutkan semangat kita untuk tidak bekerja, bukan. Cuman ya jangan berlebihan. Waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya ibadah. Waktunya nyari duit. Nyari duit pun harus diniati. Sebab tholabul halal itu bagian daripada ibadah, perintah Allah. Jenengan hari ini pagi-pagi keluar rumah diniati nyari nafkah untuk anak dan istri agar bisa menjalankan ibadah dengan baik, mati jenengan di perjalanan masuk surga. Kenapa? Jihad fi sabilillah. Meninggal kita misalnya nih. Niat bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu saya niat ya Allah. Keluar dari rumah untuk tholabul halal. Yang tujuannya supaya untuk memberikan nafkah kepada anak istri. Agar anak istri dan saya termasuk orang-orang yang mudah untuk melakukan ibadah. Diniatinnya ibadah. Nyari duit itu diniatinnya ibadah. Bukan untuk memperkaya diri. Kalau nyari duitnya diniatin ibadah, dapat ataupun enggak, ya sudah kita terima. Kalau ya kita jenengan kerja, kalau tujuannya uang, itu akan kecewa, Pak. Tapi kerja tujuannya beribadah kepada Allah, tidak akan kecewa. Apa? Karena kita sudah mendapatkan apa yang kita dapatkan? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena sudah menjalankan ibadah. Dapat atau kalau tujuannya uang, ya nggak akan jadi. Pasti kecewa. Harapannya dapat sebulan 10 juta, ternyata dapatnya 5 juta. Kecewa kita. Tujuannya uang, tapi kalau tujuannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya akan santai-santai saja ketika tidak dapat sekalipun. Kembali lagi, bicara Nabi itu bicara tentang kecintaan kita kepadanya. Bicara bersolawat itu bukti daripada kita cinta kepadanya. Dan dalam proses cinta itu, Pak, kita penuh dengan rintangan. Orang baru diuji oleh seseorang yang dicintai kok udah meninggalkannya. Wah, cintanya itu setengah-setengah. Iya. Kita jatuh cinta. Misalnya. Baru satu aja kita melihat diuji. Biasanya kan kalau kita cinta sama seseorang itu suka diuji dulu untuk membuktikan rasa cintanya. Minta dibeliin martabak lah, minta dibeliin sate lah, minta dibeliin motor lah. Itu ujiannya. Lolos kita menjalankan ujian, diterima cinta kita. Nah sekarang sama makhluk saja kita mampu seperti itu. Masa sama Allah, sama Rasul, sama Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Kita tidak mampu untuk mengorbankan diri kita. Minimal waktu kita untuk membaca sholawat kepada Allah yang telah menciptakan kita. Rasul yang telah menjaminkan kehidupannya untuk kita, Pak. Sebagai umatnya. Untuk kita sebagai umatnya. Bahkan doa-doanya itu dikhususkan nanti buat kita sebagai umatnya. Di padang mahsyar nanti, di hari kiamat nanti.
Maka Nabi ketika ada yang menawarkan sebuah gunung untuk dijadikan emas supaya Nabi ini menjadi kaya raya, Nabi nggak mau. Doaku aku khususkan nanti untuk umatku. Untuk pribadinya nggak jadi masalah. Beliau hidup dengan pas-pasan. Walaupun Nabi itu ya kaya sebetulnya. Kalau nggak kaya nggak mungkin ngasih mahar kepada Sayyidatuna Khadijah al-Kubra itu dengan berapa ratus onta ya, Ge. Kalau bukan orang kaya nggak mungkin itu maharnya segitu banyaknya. Artinya gitu. Nabi saja merelakan semua atau seluruh hidupnya untuk kita sebagai umatnya. Mosok kita sebagai umatnya yang sudah diperjuangkan, dibela mati-matian, kok mau berkhianat dan tidak mau mencintai Nabi. Tuh, sholawat itu bukti cinta. Nah, ganjarannya bagi orang yang bersolawat lam yamut selama seribu kali dalam sehari, lam yamut hatta yubasyir lahu bil jannah. Tidaklah mati kecuali dalam atau mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku sholawat sapa man alaya ing atase ingsun sholatan kelawan sholawat wahidatan siji, sholla mongko paring sapa Allah Gusti Allah alaihi asyran. Ini sama yang tadi, salawat 1 dibalas 10 kali lipat. Wa man sholla lan utawi sapane wong iku sholla sholawat sapa man alaiya ing atas ingsun asyron kelawan 10, sholla mongko paring sapa Allah Gusti Allah biha kelawan sholla mi'atan kelawan 100. Ada lagi orang yang bersolawat 10 maka akan diganjar dengan 100. Tadi 1 pahalanya 10. Berarti kalau 10 pahalanya 100. Wa man sholla utawi sapane wong iku sholat sholawat sapa man mi'atan kelawan 100, sholla mongko paring sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man biha kelawan sholat alfan kelawan 1000. Lah kalau 1 diganjar 10, 10 akan menghasilkan 100, 100 akan menghasilkan 1000. Jadi cukup 100 kali jenengan dalam sehari minimal bersolawat kepada Nabi. Apa? Supaya mendapatkan ganjaran atau dinilai dengan 1000 kali. Faidahnya apa? Fadilahnya apa? 1000 kali kita bersolawat. Wa man sholla, barang siapa yang bersolawat alaiya kepadaku alfan dengan 1000 kali, lam tamassahu annaru, api neraka itu tidak akan mampu membakar orang yang dawam solawat sehari semalam sebanyak 1000 kali. 1000 kali itu amalan sholawat. Setiap abah ada sholat itu 200 lah. Kalau mau 1000-nya yang real atau yang cuma ganjaran pahalanya ya. Kalau yang cuma ganjaran pahala cukup 100 kali jenengan baca sholawat, Allah akan menilai dengan 1000 kali sholawat. Yang afdal yang mana ya? Yang real aja. Ya. Real 1000 kali sholawat. Bahkan punten Mbah Yai Anwar Mansur Lirboyo pernah ditanya, Lirboyo itu Pak pondok pesantren terbesar juga. Itu santrinya kalau tidak salah 50 ribuan. Pondoknya gede banget. Pak Arun tahu itu, dekat rumahnya. Itu satu kampung, Hegar asli mah kecil. Garasi perumahan ini paling cuman satu kompleknya ya. Satu kompleknya pondok Lirboyo. Lirboyo itu ya Hegar Mukti lah mungkin.
Sedesa itu jadiin pondok semua. Santrinya itu 50.000. Penduduk Hegar Mukti aja cuman berapa? 13.000 ya? Hah? DPT kita berapa? 13.000 ya? Mau kali misalnya dikali 3 aja baru berapa? 39. Baru setengahnya dari penduduk santri Lirboyo. Kalau Peloso itu 20.000 berapa gitu. Ya, imbang lah sama warga Hegar Mukti. Kalau misalnya perang sama warga Hegar Mukti, Pondok Peloso imbang. Lirboyo itu 50.000 Pak. Itu terakhir saya tahu itu 2022, nggak tahu sekarang. Bisa jadi lebih. Ditanya itu Mbah Anwar Mansur, sekarang pengasuhnya Mbah Anwar Mansur. Kok bisa gitu? Lirboyo bertahan dengan kesalafiannya sampai hari ini. Bahkan bukan mengurang, malah menambah terus setiap tahun santrinya. Amalannya apa? Beliau itu amalannya adalah seluruh pengasuh Lirboyo itu diberikan amalan sehari. Diwajibkan bagi pengasuh Lirboyo itu membaca sholawat sebanyak 1000 kali setiap hari. Nah, kalau malam Jumat 10.000 beliau amalannya. Jadi sholawatnya khusus malam Jumat itu sebanyak 10.000. Kalau hari-hari biasa 1.000, untuk malam Jumat sampai hari Jumat itu 10.000. Maka jadilah Lirboyo seperti itu. Amalnya. Sholawat itu luar biasa. Mbah Bad itu Mbahnya Ibad. Kalau pengen beli tanah, beliau itu kalau pengen beli tanah, datang ke tanah yang mau dibeli sama beliau. Diinjak tanahnya, baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10 kali. Pulang. Seminggu kebeli, Pak. Gak kebeli pun minimal dalam waktu 1 minggu itu jadi milik beliau. Mbahnya Ibad tuh. Putri bungsunya Mbah Yai Jazuli Peloso. Jadi kalau pengen sesuatu, sholawat aja beliau. Amalannya itu beliau. Jenengan pengen mobil gitu, lihat di jalan. Ini bukan berarti kita bersolawat itu tujuannya bukan buat dunia. Artinya ini, saking luar biasanya. Dunia itu nggak ada apa-apanya gitu. Intinya begitu. Dunia itu nggak ada apa-apanya kalau kita ngamalin sholawat. Begitu maksudnya. Dunia itu nggak ada apa-apanya. Pengen apa kita cukup bersolawat. Jadi nggak usah nemen-nemen gitu. Cukup aja bersolawat. Apalagi kalau jangan sampai kita lupa terhadap sholawat, ini ada ancaman dari Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man nasiya, barang siapa yang lupa as-sholata alayya, bersolawat kepadaku, faqad akhta'a tariqal jannah. Maka dia benar-benar salah mengambil jalan menuju surga. Salah. Pokoknya kalau nggak sholawat sama Nabi, kapan jenengan mau amalan apapun, salah itu mengambil jalan. Tetap harus disertai dengan membaca sholawat. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsarahum alayya sholatan. Orang yang paling baik nanti di hari kiamat adalah orang yang membaca atau memperbanyak membaca sholawat. Sholatukum alayya mahaqatun. Sholawatmu kepadaku, sholawat kalian kepadaku, kata Nabi, mahaqatun, melebur dosa. Nah, wa man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marrah. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi sebanyak 40 kali, mahallahu dzunubahu kullaha. Allah akan menghapus dosa-dosanya semuanya. Ma min du'ain. Nah ini
tidaklah sebuah doa illa bainahu wa bainas samai, kecuali antara doa dan langit hijabun, ada penghalang. Hatta yusalliya alayya, sampai kamu mau bersolawat kepadaku. Artinya begini, doa kita ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa menyertakan bersolawat kepada Nabi. Jenengan doa sampai ngebusa, zikir sampai apa? Copot pala. Copot kepala misalnya. Kemudian doa sedikit pun tidak menyisipkan sholawat kepada Nabi, maka doa tersebut akan ada penghalang. Gak bakal diterima sama Allah. Ya bahkan Nabi Allah Adam alaihissalam itu diterima itu setelah bertawasul kepada Nabi kok. Diterima tuh baru sama Allah. Ini sholawat itu luar biasa. Fa'idha sholla alayya, ketika seseorang itu bersolawat kepadaku, in kharaqa, maka sobek dzalikal hijab wa rufi'ad du'a, maka akan tersobek penghalang yang menghalangi doanya, wa rufi'ad du'a, kemudian doanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya diterima doanya. Ketika kita berdoa masih ada penghalang, kemudian kita membaca sholawat, penghalang itu akan disobek dan diangkat doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diterima doanya. Man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehari sekali itu sebanyak 100 kali, qadallahu lahu mi'ata hajatin, maka Allah akan mengkabulkan 100 hajatnya. Sab'ina min hali akhiratihi, 70 untuk urusan akhirat, wa thalathina minha di dunyahu, dan 30-nya untuk urusan dunia. Jadi kita punya hajat apa, 100 aja minimal sehari, maka Allah akan memberikan, kalau kata kuberi 3 permintaan. Nah ini baca sholawat kuberi 100, baca 100 sholawat kuberi 100 kali permintaan. 70 untuk urusan akhirat, 30 untuk urusan dunia. Minta apa aja, banyakin sholawat. Man sholla alayya sholatan wahidatan, sallallahu alaihi malaikatuhu isyrina marrah, walam yamut hatta yubashshiru bil jannah, hatta yubashshiru bil jannah. Barang siapa yang bersolawat 1 kali, maka malaikat akan bersolawat 20 kali buat diri orang yang bersolawat, dan tidak akan mati kecuali masuk surga. Intinya gitu. Solawatnya yang bagaimana? Bebas. Mau solawat Jibril gitu, sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bebas solawatnya apa? Mau tibil qulub, atau mau sholawat nariyah, bebas sholawatnya apa saja. Yang penting istiqomah. Jenengan sholawat nariyah sekali 4.444 kali, tapi dilakukannya sekali doang seumur hidup. Buat apa? Kenapa enggak ngamalin lagi 4.444? Capek. Akhirnya kapok. Lebih baik yang sedikit itu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau ijazah dari guru saya Kiai Muhtadi Mubarak Bendakrab itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Enggak ada tambahan sallallahu alaihi wasallam, enggak ada.
Beliau cuma sallallahu ala Muhammad. Ijazahnya begitu kepada saya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Fa insyaallah apapun hajat panjenengan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun ilahuna wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.